kebidanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah yang ada dalam anatomi. Sebelum kita semua mengenal istilah-istilah yang ada dalam anatomi, sebaiknya kita mengenal apa sih itu anatomi. Oke, anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi dari tubuh manusia. Ilmu itu sangat berguna atau bermanfaat bagi kedokteran maupun tenaga kesehatan lainnya untuk mengetahui nama ataupun fungsi dari struktur tubuh manusia. Oke, sekarang kita udah tahu nih apa itu anatomi. Nah, kita lanjut ke istilah-istilah yang ada dalam anatomi. Oke, sebelum ke istilah anatomi, kita harus tahu juga posisi yang benar, yang tepat untuk anatomi. Jadi kalian bisa lihat di sebelah kanan saya. Di situ posisi anatomi yaitu tegak, kokoh, dan terentang, dan juga tangannya terlentang dan menghadap terbuka ya, melentang terbuka seperti gini ya. Oke, sudah mengetahui posisi-posisi nih, kita lanjut ke bagian-bagiannya. Dari posisi itu ada bagian-bagiannya. Jadi dan di situ ada istilahnya juga. Jadi bagian-bagiannya ada istilahnya. Oke, bagian dari posisi istilahnya tersebut itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu bidang mid-sagittal. Bidang mid-sagittal adalah bidang vertikal yang garis lurus membentang di tengah-tengah tubuh, dinamakan garis mid-sagittal, yang garis tengah di sini mengakibatkan sisi tubuh kanan dan kiri. Sisi tubuh kanan dalam ilmu kedokteran dinamakan dextra, dan sisi kiri dalam ilmu kedokteran disebutkan namanya sinistra. Yang kedua yaitu bidang paramedian. Bidang paramedian yaitu bidang vertikal garis lurus tetapi di sisi dari bidang mid-sagittal ya, di sini, tapi dia di sini ya. Jadi bidang paramedian ini ada 2 bidangnya lagi dibedakan, yaitu bidang medial dan juga bidang lateral. Bidang medial yaitu di mana posisi struktur tubuh yang mendekati medial ya. Contohnya itu ini nih, lengan saya lebih medial daripada jari saya atau telapak jari saya gitu ya. Yang nomor 2 yaitu lateral. Lateral adalah di mana posisi struktur tubuh yang menjauhi mid-sagittal, kebalikan dari yang tadi ya. Contohnya nih, misalkan telapak tangan saya lebih lateral daripada lengan saya gitu, atau bahu saya gitu ya. Sekarang yang ketiga yaitu bidang koronal. Bidang koronal yaitu bidang vertikal yang garis tegak lurus dari sisi bidang mid-sagittal dan bidang paramedian. Contohnya nih, antara telinga kanan dan telinga kiri dia garis lurus ya, gitu. Dan di bidang koronal ini membelah tubuh dan menjadi sisi depan dan belakang. Depan dalam kamus kedokteran dinamakan anterior dan belakang posterior. Oke, sekarang bidang keempat yaitu bidang horizontal atau transversal. Bidang ini adalah bidang vertikal yang garis tegak lurus yang ada di sisi mid-sagittal, paramedian, dan juga di koronal. Bidang ini akan mengakibatkan 2 sisi, yaitu sisi atas
dan sisi bawah ya. Sisi atas dalam kamus kedokteran atau ilmu kedokteran dinamakan superior, yang bawah dinamakan inferior. Itu istilah-istilah yang ada di dalam posisi anatomi ya. Jadi kita bisa lihat di sebelah saya. Di sana ada dilihatkan ada posisi mid sagittal, paramedian, koronal, dan horizontal. Oke, bukan itu saja nih, ada juga tambahan dari istilah yang tadi, yaitu di bagian tangan. Tadi di bagian depan itu dinamakan anterior dan bagian belakang dinamakan posterior. Tapi khusus di tangan nih, di depan itu dinamakan polmar dan di belakang dinamakan dolmar. Polmar dan dolmar ya. Oke, sekarang kita lanjut ke istilah yang berhubungan dengan gerak. Yang pertama yaitu ada namanya fleksi. Dari namanya itu sudah terbayang ya, fleksi artinya bisa dibengkokkan gitu ya. Jadi memang benar, fleksi adalah gerak tubuh yang bisa dilekukan, yaitu seperti sendi lutut, siku ya, seperti ini. Contohnya di kaki juga, kalian bisa coba di kaki ya. Oke, kedua yaitu ekstensi. Ekstensi adalah kebalikan dari si fleksi. Kalau si fleksi kan dia menekuk, kalau fleksi dia meluruskan sendi ya, meluruskan sendi. Seperti ini. Oke, ketiga yaitu adduksi. Ingat ya, adduksi. Adduksi adalah gerakan yang menjauhi sumbu tubuh. Adduksi, gerakan menjauhi sumbu tubuh seperti dari sini dilurus. Nah, seperti itu, menjauhi tubuh. Dan keempat yaitu aduksi. Ingat ya, ADUKSI. Beda dengan adduksi. Aduksi ini yaitu kebalikan juga yang dengan yang tadi, yaitu mendekati sumbu tubuh. Tadi yaitu menjauhi, sekarang mendekati, seperti ini. Ya. Yang kelima adalah sirkumduksi. Sirkumduksi adalah gabungan dari yang tadi ya, yang keempat, fleksi, ekstensi, adduksi, dan aduksi. Kita bisa lihat gambar di sebelah saya. Itu dari yang tadi ya, sebelah saya. Dari gerak fleksi, si ekstensi, adduksi, dan adduksi ya. Yang keenam yaitu rotasi. Rotasi adalah gerakan di sumbu tubuh yang panjang. Itu dibagi menjadi dua, yaitu medial dan lateral. Medial adalah gerak rotasi yang medial. Andaikan gerak lateral yaitu gerak rotasi yang lebih lateral. Yang ketujuh adalah pronasi. Pronasi adalah gerak rotasi medial lengan bawah yang setimbang dengan atau sedemikian rupa dengan telapak tangan yang tengkurap atau posterior. Supinasi adalah kebalikan dari pronasi. Jadi contohnya kalau supinasi yaitu dari gini. Ke-9 yaitu inversi. Inversi adalah gerakan telapak kaki yang menghadap ke medial ya. Kakinya tuh seperti ini. Itu ya. Ke-10 yaitu eversi. Eversi adalah gerakan telapak kaki yang ke lateral seperti
seperti gini ya, seperti itu. Kita lihat contohnya di sebelah saya ya. Di sebelah situ ada gerakan dari rotasi, gerakan dari pronasi. Oke, sekian dari video saya untuk istilah-istilah dalam anatomi. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa.